karena disorot total wasit. Sebenarnya semalam ketika nonton jadi kepikirannya kayak anjir iya kumaha sih duluna sepak bola itu bisa ada pengadil di tengah lapangan gitu, bisa aya wasit gitu pengadil. Bener. Itu kumaha gitunya sejarahna gitu. Iya. Kalau Pak Surya naonnya gitu mun nyahom tapi cek urang gitu nya. Kayak penting nggak sih gitu ada wasit karena seurgent itu gitu dalam satu pertandingan mungkin kan ada sejarahnya gitu. Betul abang, justru merenah aya nama kejeng aya wasit hasil dari evaluasi gitu ya. Tambah yang nama aya VAR kan gitu. Betul, karena kan kalau misalkan kita mau lihat secara natural ya kita juga yang mungkin memang suka sepak bola dari kecil gitu ya. Kebanyakan ya kita main bola memang nggak pakai wasit. Gitu. Nah mungkin dalam sejarah mungkin ini ya, karena saya juga belum cek sih kalau misalkan ini. Mungkin abang nanti googling gitu aja. Saya nyarinya ya. Betul. Jadi kayak ya mungkin ada dari yang memang lebih pro gitu ya pegiat sepak bola karena nggak ada wasit sehingga harus ada wasit gitu dan jadi apa ya? Jadi disebutnya tadi juga pengadil lapangan. Karena mungkin saya juga kebanyakan mengikuti sama nonton itu ya sekarang gitu ya apa namanya teh intensnya itu lebih banyak kita tuh lebih sering nonton pertandingan luar ya ada sisi positifnya mau seburuk apapun pengadil lapangannya ya udah gitu nggak usah dibawa ke ranah-ranah pribadi setelah pertandingan itu beres sampai misalkan digugat ke MK gitu kan ya. Waduh itu mah di negara luar. Di kita tuh kayak apa ya kayak nggak begitu siap menerima kekalahan gitu bahkan dulu juga waktu saya masih ada di masa-masa supportnya benar-benar gitu di tim lokal atau tim Indonesia atau mungkin timnas kan pasti ketika ada wasit yang kurang kinerjanya kata kita langsung wasitin gitu kan ya itu sudah jadi slogan lah apalagi bagi orang Sunda gitu kan ya wasit gotin kan sensornya loh gitulah tapi memang sih pas maaf sih ini bisa di apa sumbernya kredibel lah bisa dicek. Ini ada dari PSSI ya dari websitenya PSSI soal sejarah wasit. Ternyata wasit itu muncul karena pertandingan sepak bola dulu itu kan nggak ada wasit, sehingga memang baku hantamnya lebih keras pas akhirnya betul. Itu kalau nggak salah kejadiannya di Inggris, tapi ini nggak kalau saya baca-baca nggak terlalu inilah pokoknya garis besarnya aja ya. Garis besarnya karena baku hantamnya terlalu kuat itu maksudnya antar geng kan dulu antar gengnya musuh main bola teh. Justru sepak bola itu digunakan untuk menyelesaikan masalah kayak misalkan wah anjir gelut nih orang gitu maksudnya tapi lewat main bola gitu bolanya, karena tawuran mungkin lah gitu bener. Tapi karena sangat urgent gitu maksudnya biar lebih fair gelutnya gitu kan perlu wasit. Nah akhirnya muncullah dari kedua belah pihak ini untuk memunculkan seseorang yang dia kredibel, jujur dan adil lah gitu. Betul. Walaupun di waktu itu orang mah kayaknya juga yuk orang lawan si itu tapi supaya adil kumaha ya gitu. Maneh we jadi nu ieuna gitu. Ada pihak ketiga yang melerai gitu. Memang awalnya fungsinya jangan melerai hungkul gitu. Meminimalisir bentrokan dan lain-lain. Karena dari awal kan teu nyaho ge law of the game-na kumaha ieu gitu nya. Fungsinya cuma buat melerai. Dan sepanjang waktu berjalan permainan sepak bola itu jadi industri kan gitu nya. Jadi industri akhirnya posisi wasit itu penting banget gitu buat jadi pengadil di tengah lapangan sampai kan ada sejarahnya kenapa harus ada ini yang paling lucu karena wasit nggak tahu law of the game LOTG kumaha terutama di pertandingan internasional itu bingung mau ngasih hukuman ke pemain teh juga kumaha apalagi dengan bahasa yang berbeda maksud sehingga kalau misalkan orang main jeung orang luar negeri gitunya jeung orang Afrika nggak ada satu rambu atau satu peraturan yang bisa diartikan gitu karena orang ngomong bahasa Inggris orang Afrika teu ngarti kumaha gitu atau misalnya orang-orang anu tidak bisa bahasa Inggris benar akhirnya dibikinlah satu isyarat lah satu isyarat oleh salah satu wasit asal Inggris namanya siapa Stone kalau nggak salah dibikinlah kartu
yang terinspirasi dari lampu merah. Oh, makanya kenapa sekarang jadi kartu merah. Betul. Gitu ya, kartu kuning. Nanti Betul. mungkin ada kartu hijau. Iya, gitu ya. nah hijaunya itu ternyata Oh, lapangan. oh iya, iya. Karena hijaunya itu difilosofikan lu boleh main lari-lari main bola itu semacam nggak ada larangan buat main gitu. Itu warna hijau Jadi gitu. tidak perlu Tidak secara perlu langsung dikartukan gitu. Tapi memang menarik sih Abang. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan mungkin random ya. Random. Tapi sebetulnya mungkin penting loh buat kita tahu supaya kita juga bisa jadi penikmat yang lebih bijak lah Iya, bahasanya betul, gitu ya. betul. Karena kita kan tahu wasitnya ya seperti sekarang, aturannya seperti itu. Kalau misalkan kurang kita hujat gitu. Ya kan kita cuma tahu itu. Netizen juga punya kartu merah loh gitu maksudnya teh. Komen-komen pedas kan itu kartu merah. Ada dari ini Kominfo. Oke, ya jadi gitu Abang ya. Apa namanya teh? Kadang kita hanya sekedar suka, hanya sekedar menikmati. Padahal mungkin kalau kita coba cari tahu Kita nih gali. lebih dalam, ya mungkin kita punya sudut pandang yang bisa lebih bijak nih. Jadi seorang penikmat yang juga bijak dan yang nggak mengedepankan hujatan-hujatan Betul, lah. Apalagi betul. kan kita ini sebetulnya punya apa ya? Punya nama baik gitu ya. Sebagai bangsa yang ramah, apalagi kita orang Sundanya somea dan lain-lain. Tiba-tiba kan kemarin-kemarin mulai justru fakta tersebut dibalikan karena kita terkenal menjadi netizen paling julid Iya, gitu betul. kan ya. Nah, kenapa mungkin ya julid itu bisa jadi karena ketidaktahuan kita terhadap ya proses latar belakang dan lain-lain. Dan ya bagi saya sih sepak bola itu hiburan gitu. Sepak Betul. bola itu adalah apa ya? Ya satu hal yang perlu dinikmati loh, bukan dengan hujatan. Ya walaupun mungkin itu cara mengekspresikan kekecewaan. Cuma saya menarik tuh Abang, ada apa ya kemarin teh baca di Terelie kalau nggak salah. Ya. Wih, senovel Ente, maksudnya baca ya. Atau postingannya doang. Postingannya Terelie gitu. tweetnya. Tweetnya tapi di IG kalau nggak salah namanya. Kalaupun misalkan memang Indonesia itu layak untuk lolos, punya kemampuan gitu ya udah nggak usah sampai kita komentar dan lain-lain ngehujat atau misalkan nyampah di postingannya Qatar atau mungkin postingannya wasit gitu sampai ratusan ribu kan kalau nggak salah. Ini 105.000 tweet di Twitter itu untuk trending Indonesia lah. Kacau ya, memang sih itu salah satu kekuatan netizen kita. Gitu. Tapi ya kata Terry itu gini, kalau memang kita kita pantas, kita layak dan kita punya kualitas, masih ada 2 pertandingan lagi. Betul. Buktikan aja gitu. Benar. Dengan mental yang bagus, dengan kesiapan yang juga bagus, ya securang apapun atau bentuk kecurangan apapun nggak akan bisa mengurangi keberhasilan kita. Kalau kita layak ya justru akan selalu menang gitu. Sambil ya mungkin di situ Terelie ngupahan lah mencekal Sunda mah. Tapi gitu. emang ada 5 fakta menariknya dari pertandingan setiap pertandingan Ya, pasti betul. ada gitu ya. Kayak hal-hal yang paling dibenci dalam sepak bola. Eta boleh, eta juga bener-bener eta Betul. juga jadi menarik lah gitu ya. Kayak gini 5 hal yang paling dibenci ya. Ada ini bisa dicek juga di detik.com kalau nggak salah. Ya, Yang pertama tuh kayak diving. oh pura-puranya. Pura-pura jatuh. Pura-pura jatuh. Semalam tuh orang greget pisan Pak Sur. Banyak sekali apa namanya? Oh, gitu. Triki-triki lah. Iya. Triki-triki yang dibikin sama Pemain-pemain pemain lawan lah Qatar gitu ya. Pemain-pemain Qatar itu banyak diving dan wasit Iya. tuh banyak apa ya? Banyak memberikan free kick gitu, banyak memberikan free kick ke Qatar. Dan ini juga nggak cuman sekedar sama netizen Indonesia, Iya. tapi sama komentator luar negeri itu di komen bahwa pertandingan semalam itu justru wasit disibukkan bukan dengan mengawasi permainan, tapi cuma disibukkan untuk memperhatikan diving pemain dari Qatar gitu. Jadi valid lah gitu maksudnya. Iya. Terus karena ini juga diving, terus ada juga main kasar. Nah itu saya pisan, makanya kenapa saya berhenti jadi pelaku sepak bola gitu. The reason why nanti salah satunya itu ya. Bener ya, karena kan harusnya fair play itu di atas segalanya dalam sepak bola, dan main kasar itu kayak justru malah bikin apa ya, value dari sepak bolanya tuh nggak ada gitu. Betul. Terus kalau soal strategi itu paling nggak suka ini sih, parkir bus.
itu Lain bahkan parkir bus, bisa parkir jadi tank mungkin. Kayak salah satu tim Liga Inggris. betul. Bahkan kan salah satu manajer gitu ya, manajer terkemuka lah gitu yang udah punya nama terkenal dengan parkir bus ini. Cuma udah sah-sah aja sih sebetulnya kan. Ada juga yang punya visi. Itu bagian dari taktik mungkin ya. Yang punya visi yang penting menang gitu. Karena main cantik gak menang ya buat apa? Tapi mungkin ada juga yang visinya beda. Ya nggak apa-apa, kita nggak menang, yang penting kita prosesnya bagus gitu. Itu mah ya sudut pandang dan sah-sah aja sih sebenarnya. Makanya tadi balik lagi kalau menurut Ana gitunya, kalau kita punya kualitas mau pakai taktik apapun tuh semuanya akan teruji gitu. Jadi tinggal kita mengedepankan kualitas aja sih daripada sekarang kita terus-menerus mengkambing hitamkan si wasit ini sih. Walaupun patut atau layak untuk dikambing hitamkan. Iya, gitu. patut dipertanyakan sih sebetulnya gitu. Terus orang kan ini ya. Kalau Pak Surya dulu tim favoritnya apa? Ana di one and only sampai sekarang kalau di luar ya, di luar Liverpool dan AS Roma. Nggak bisa dipisahkan sih dua-duanya. Inggris Italia ya. Cuma mungkin kalau latar belakang karena memang ada tokoh lah di situ atau ada pemain yang memang dielu-elukan. Kenapa suka AS Roma? Memang tidak dipungkiri ada nama Francesco Totti. Oke, Kenapa nama-nama suka besar Liverpool? Ada Steven Gerrard gitu. Yeah. Ya dari situlah mulai mengikuti. Kemudian kan dulu zaman-zaman main PS lahnya nggak bisa kalau nggak pakai Liverpool, pakai AS Roma teh gitu. Kalau saya sih dulu resep awalnya tim favorit itu Barcelona. Mantan cules lah dulu. Mantap lah. Barcelona karena tapi zaman Pep Guardiola. Era-era Pep Guardiola karena mainnya tiki taka. Betul. Karena salah satu hal yang dibenci dalam sepak bola itu direct ball. Direct ball itu kan long ball ke depan kayak mereka nggak punya visi gitu. Benar. Kayak Indonesia juga semalam juga gitunya. Itu juga salah satu alasan saya tidak lagi mengikuti terlalu ini persepak bolaan di Indonesia. Direct ball. Sementara Barcelona pada saat itu nggak menerapkan direct ball kayak gitu. Tapi one to touch passing. Setelah era Pep Guardiola makin gak jelas. Gerakan pembaharu lah ya kalau misalkan di sepak bola memang, gitu. Kayak penerapan Villanesia di Indonesia yang mengidolakan Pep Guardiola, bukan mengidolakannya, mengadopsi gaya main Barcelona adalah Indra Syafri dengan tiki takanya gitu. Itu yang saya suka sih gitu. Daripada direct ball. Terus kalau misalkan di sepak bola yang paling benci adalah sepak bola gajah. Pernah kejadian tuh di orang sih. Itu mah bahkan kemarin baru lihat postingan abangnya. Ya ada yang bilang lah gitunya, semenyedihkan inikah sepak bola kita tahun-tahun yang lalu gitu. Yang disorot itu memang pertandingan di mana ya di situ adalah kontroversi sepak bola gajah. Tiba-tiba ada netizen yang komen gitu. Memang sekarang sudah lebih baik. Masih banyak sih. Apalagi tadi kita bahas wasit nih. Komite wasit sekarang PSSI datangin komite wasit dari Jepang. Bagian dari pembaharuan lah untuk sepak bola Indonesia. Tapi ya gitu, maksudnya semalam pertandingan timnas Indonesia pasti wasit itu bakal jadi one person yang di highlight banget lah gitu maksudnya teh. Tapi itu menarik sih. Kartu merah dan kartu kuning itu sempat pernah tidak digunakan tahun 1981 dan 1987. Di satu pertandingan Piala Dunia kalau nggak salah lah. Kenapa? Karena ternyata kartu kuning dan kartu merah ini overproduktif. Jadi si wasit itu terlalu banyak memberikan kartu kuning dan kartu merah. Sampai yang tadi terbanyaknya sampai ada fakta-fakta menarik di sepak bola. Ini mungkin nanti bisa teman-teman cek di mana itu? Di liputan 6 ya. Ada 36 kartu merah dalam satu pertandingan. 36. Itu pada pertandingan Claypole versus Victoriano Arenas 2011 abang. Liga mana itu? Ini teh gak disebutin sih. Cuma jadi, pada pertandingan tersebut 36 kartu merah diberikan oleh wasit kepada pemain. Ya kumaha. Gila sih, gila. Kan cuma 24 berarti 11. Kayaknya sama staff juga nak. Staff pelatih sama pelatihnya kayaknya dikena kartu. Sempet tuh tahun 1981 dan 1987 nggak digunain kartu merah dan kartu kuning karena over gitu. Iya betul. Karena over pemakaian. Terus di tahun 1960-an lah kalau nggak salah pertama kali digunakan
kartu kuning dan kartu merah itu sebagai apa ya, sebagai rambu, karena yang tadi teh yang lucunya teh ketika itu di Piala Dunia Chili antara Chili dan Itali, si wasit pakai bahasa Inggris, sementara orang Chili dan orang Itali nggak ngerti bahasa Inggris. Yeah. Akhirnya si wasit bingung isyarat apa yang harus saya berikan, atau bahasa apa yang saya berikan untuk mengusir pemain ini dari lapangan supaya paham lah supaya ya, paham lebih universal bahasanya. Jadi si pemain dari Itali bingung nanti dia melakukan pelanggaran, kemudian diusir dari lapangan oleh wasit tapi dia nggak ngerti bahasa Inggris. Nggak ngerti bahasa Inggris. Akhirnya si pemain Itali ini dia terus aja main gitu, semakin kasar, bahkan ofisial pertandingan pun sampai menurunkan polisi untuk menangkap si pemain Italia ini. Nggak sampai pakai rantis lah ya. Gitu, nggak sampai pakai rantis. Cuman untuk mengusir dia dari lapangan, akhirnya pakai polisi dibawalah keluar karena dia main makin brutal. Akhirnya muncullah dari situ inisiatif untuk membuat kartu kuning dan kartu merah. Gitu dibuatlah dengan inspirasinya tadi dari lampu merah yang dibuat. Ternyata orang ngerti loh pakai satu isyarat yang nggak mesti diucapkan tapi orang ngerti. Iya, benar. Dia menggunakan simbol. Ternyata ketika ada warna merah orang berhenti. Ketika ada warna kuning dia hati-hati. Dan hijaunya itu udah dari lapangan. Gitu Pak Surya. Tapi menarik sih abangnya tadi, namun misalkan memang olahraga sepak bola apalagi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari tadilah bentrok gitu ya, debat, menghujat dan lain-lain. Kenapa enggak mengembangkan American football aja gitu ya di Indonesia? Sekarang panas ya, pada berubah ya. NFL kan itu NFL ya. American football yang sampai yang bolanya iya bola di apa sih lonjong itu kan NFL kalau nggak salah kan. Itu mah ada apa namanya tuh, ada bodinya gitu. Terbaru kemarin saya update informasi soal NFL-nya di salah satu akun di Instagram. NFL tuh makin gak menarik gitu. Makin gak menarik di Amerika tuh karena kayak sepak bola pakai VAR gitu. Di NFL pun ada peraturan yang hampir mirip penggunaannya tuh kayak pelanggaran apalah gitu. Ada bikin peraturan yang bikin ini yang NFL bikin boring gitu. Jadi sebetulnya aturan itu penting merenya, tapi kalau misalkan terlalu over justru itu malah bikin kehilangan value-nya itu sendiri ya. Gitu. Kayak semalam kan Indonesia itu pakai VAR. Menurut netizen itu hanya memihak kepada Qatar, tidak pada Indonesia. Tapi data juga ada yang bilang sih netizen deh gitu. Juga kan waktu final sama Yordania tiga kali penalti ya. Jadi sah-sah aja. Cuma ya tadi sih sekali lagi ya kita mah sama-sama berharap dan berdoa Indonesia dapat baik ya. Terlepas dari mungkin kita juga beda nih secara mazhab. Supporter betul. Saya bukan supporter yang benar-benar mengikuti, tapi ya kalau mendukung ya tetap berharap Indonesia sepak bolanya makin baik. Dan ya tadilah mudah-mudahan kualitasnya bisa meningkat karena mulai kelihatan sih kalau menurut saya juga progresnya, hasil atau kinerjanya STY, kemudian PSSI sekarang sama Erick Thohir gitu. Ya walaupun nggak begitu signifikan, cuma adalah kelihatan progresnya. Cuma mungkin pressure kita nih karena memang Indonesia itu salah satu supporter bola paling luar biasa, paling luar biasa yang maka ada aja kesalahan atau yang nggak sesuai sama ekspektasi supporter sedikit itu kan luar biasa gitu. Oke. Udah 26 menit sudah kita ngobrolin olahraga. Ya, siap. Satu fun fact lagi nih menarik ya. Soal naturalisasi pemain. Itu memang di luar topiknya tapi ini juga sedikit dibahas. Pak Surya setuju nggak ada naturalisasi pemain? Nah kemarin justru itu jadi pertanyaan saya ke teman saya abang yang di Jakarta, yang dia sempat hampir masuk mau hampir mau TC gitu, cuma sempat berkarir jadi atlet yang mau masuk ke ranah profesional gitu. Sekarang masih, cuma mungkin lebih ke futsal gitu. Dapat sudut pandang dari dia yang masuklah ke saya gitunya, justru sah-sah aja karena itu bisa bikin kita kalau kita mindsetnya positif gitu ya. Berarti gimana caranya supaya kita
walaupun misalkan bukan naturalisasi atau pemain lokal nih bisa bersaing nih sama Struggling lah. bisa struggling. Kedua, disadari atau tidak dengan banyaknya pemain naturalisasi karena sudah main di liga-liga besar, di liga-liga luar yang mungkin secara manajemennya sudah bagus. Ya ada juga ke kita gitu. Jadi kita tahu loh ini nih standar di luar itu. Ya, maka mau nggak mau ya menurut saya memang sisi positif lebih kuat gitu dan sisi negatif yang mungkin sering digaung-gaungkan, oh bagaimana ini kesempatan untuk pemain lokal, ya justru apa ya, kalau bagi saya terbantahkan oleh dua fakta yang tadi atau dua argumentasi yang tadi. Toh kita jadi tahu misalkan kalau standarnya kita lihat juga dari pelatih asing gitu, yang waktu Abang bilang bahwa permainan paling bagus itu Persija gitu ya. Waktu itu saya juga bilang diskusi sama dia dan dia juga setuju gitu bahwa memang permainan Thomas Doll itu luar biasa bagus gitu, dan meskipun sekarang hampir degradasi. Nah, tapi kan itu karena internal sekali lagi. Betul. Justru di kita itu bukan kebanyakan Abang kita menurun atau kita kualitasnya itu kurang bagus itu bukan karena sumber dayanya sebetulnya atau bukan karena kemampuannya, tapi justru karena intrik-intrik yang ada di dalamnya gitu. Ibarat lagi balik lagi ke manajemen. Kalau manajemennya diperbaiki baik itu di level klub atau di level timnas, nggak menutup kemungkinan Indonesia itu jadi macan Asia itu bener gitu, bukan hanya sekedar apa namanya tuh embel-embel lah ya. Tapi yang menarik di orangnya sebetulnya orang bukan nggak ngomongin pro atau tidaknya, cuman ada satu fakta menarik bahwa kata Pramudia Anantatur. Najol karena Pramudia. Karena kan ente bawa tadi siapa? Terelie. Oh siap, samplah. Di film apa sih novelnya yang Bumi Manusia? Ada satu sebutan yang menarik. Ini juga bisa dikaitkan ya antara Inlander dan Indo. Iya. Indo itu justru sebutan untuk orang-orang yang mereka percampuran antara Indonesia dan Belanda. Nah, sementara untuk yang pribumi itu disebutnya Inlanders. Ya. Jadi negara kita itu Indonesia adalah sebetulnya sebutan kalau dikaitkan dengan naturalisasinya, orang-orang Indo itu justru mereka gitu. Mereka yang naturalisasi. Justru kalau kita itu pribumi disebutnya Inlander gitu. Itu dua apa ya? Dua fakta menarik ketika membaca novelnya Pramudia Anantatur. Jadi naturalisasi ya sah-sah aja gitu karena mereka juga berdarah Indo campuran Belanda dan mereka yang disebut dengan Indo itu. Kalau sekarang mungkin ya lebih general lah. Kalau Indonesia sekarang ya kita orang Indonesia gitu karena nama negara kita. Gitu sih. Sama juga abangnya negara-negara lain gak sedikit juga yang seperti itu. Contoh misalkan Aljazair gitu ya. Aljazair juga kan banyak gitu pemain-pemainnya yang dinaturalisasi Maroko dari Prancis atau dari Maroko juga termasuk gitu. Jadi sah-sah aja sih, cuma mungkin karena Indonesia itu ya tadi julid gitu ya. Kadang suka bikin panas, suka bikin rame gitu ya, maka lebih gampang disorot juga gitu. Cuma ya tadi sih balik lagi kalau saya memang lebih setuju kayaknya sama statement teman saya itu gitu. Jadi ada dampak meningkatkan kualitas gitu dan daya saing. Oke, sebelum ditutup, jersey paling terbaik menurut Pak Surya? Jersey ya, aduh, bingung. Ini tim atau negara? Bebas lah mau negara. Karena kan kemarin juga sempat viral soal launching jersey. Oh ya benernya. Ya jersey terbaik tetap sih kalau saya memang suka warna putih gitu ya. Bagi saya Real Madrid jersey-nya keren sih gitu kalau jersey gitu ya. Karena nggak tahu kenapa gitu ketika putih itu apa ya kayak enak aja gitu dilihatnya gitu. Walaupun mungkin saya tadi suka AS Roma dan Liverpool tapi dari itu soal jersey Real Madrid bisa nggak pernah gagal lah, nggak pernah gagal jersey Real Madrid. Kalau saya sih jersey sekarang lagi suka jersinya timnas mana ya? Bukan Portugal, bukan Indonesia juga. Bukan ini yang kemarin. Jepang. Oh Jepang. Saya tuh lebih suka warna biru Pak Surya. Warna biru. Jepang tuh selalu memunculkan satu warna yang apa ya? Karena sebutnya samurai biru ya. Samurai biru. Padahal nggak ada kaitannya dengan benderanya. Ternyata udah ada filosofinya. Samurai biru itu. Karena
kalau nggak salah ya, Ya. Jepang itu mengeluarkan jersey berwarna biru yang kontradiktif dengan lambang band. Biasanya gitunya Yeah. Indonesia merah putihnya, warnanya merah putih, Yeah. tapi Jepang itu biru. Melambangkan bahwa orang-orang Jepang itu mereka sangat luas, maksudnya Yeah. luas itu secara pengetahuan dan lebih deep untuk diketahui gitu. Jadi ada satu apa ya? Kalau kita ngelihat lautan lah gitunya, Ya. ada sesuatu yang kita belum tahu dari situ, tapi kita tahu bahwa itu dalam gitu. Filosofi nanti kadinya gitu. Luar biasa. Versi ya, Jepang benar-benar. nih, luar biasa. Nah itu dia soal olahraga, Siap. soal siap. timnas juga gitulah pokoknya intinya. Benar. Semoga di next match lawan Australia dan lawan Jordan Gitu. dapat hasil yang maksimal. Ya. Gitu. Kita sama-sama berdoa meningkatlah kualitasnya gitu ya, karena kalau kualitasnya udah bagus pastilah mau dikasih kecurangan, mau dikasih apapun ya nggak akan ngaruh gitu. Dan itu juga informasi-informasi yang dapat kita berikan di episode teman sekolah. Betul. Jadi kita ngobrol yang juga mungkin ya sedikit banyaknya Iya, betul. adalah hal-hal Informatif yang lah. biar kita tahu lebih banyak dan melihat dengan sudut pandang yang lain. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih bijak gitu ya, dan tadilah nama baik kita sebagai orang yang ramah gitu ya. Betul. Diajarkan Orang di Sunda sekolah. yang someah gitunya. Kenapa sih harus kita hilangkan gitu? Itu perlu kita jaga loh, itu bagus loh gitu. Jangan sampai sekarang karena tadilah gitunya ada media yang mungkin bikin kita Iya, gampang menyalahkan, betul, gampang betul. menghujat. Toh nggak semua supporter bola Indonesia kayak gitu kok. Gitu. Dan itu harus dimulai dari lingkungan sekolah. Saya setuju sama Kemendikbud dan kemarin dari PSSI bahwa pendidikan supporter dan pemain itu harus dimulai dari tingkat level sekolah, basic siap, pengetahuan. siap. Gitu. Jadi teman-teman sekolah, Pak Surya, Abang sebagai head coach semangat gitu ya. semangat buat semuanya. Siap. Teman-teman sekolah, kita mulai dari bawah, kita mulai sadar sebagai supporter yang baik, sebagai Iya. pemain, sebagai penikmat. Kita harus memperbaiki dari bawah ya. Iya, betul. Oke, Pak Surya, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sekian. Ya, cukup Sampai luar jumpa biasa, Abang. di next episode-nya. Siap. Mau ngobrolin apa lagi di next episode, tunggu aja. Buat teman-teman sekolah semuanya, stay healthy, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.